washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan, di sini ada kakanda saya di sini, kakanda Daeng Rahmat ya di sini. Ya, kemudian juga ada dari sahabat kita ini dan tim SKAT dari History Series, kakanda Ilham dari Kabit Dispora ini yang dari sini ya. Ada juga Bu Murni dan Tenopi sebagai tim inti SKAT dari History Series. Kemudian juga para hadirin tamu undangan yang saya tidak bisa sebut satu persatu namanya. Puji syukur. kasih hapus dong buat tamu undangan dong. Wah, keren banget coy. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Limpahan rahmat kasih sayang dan cinta kasihnya kita bisa berkumpul suasana pagi hari yang tadi sempat kita di moving dengan hujan dan gerimis. Alhamdulillah rahmat itu tertunda sejenak untuk kepentingan kemaslahatan umat. Juga kita di sini membuat sebuah podcast tentang History Series Part 6 dan hujan reda sesaat ya. Jadi yang biasanya juga kita suka bikin podcast di depan Tambi Historia karena memang kita mencoba untuk mengevaluasi tenda kemarin. Ternyata ketika kita bikin podcast di sana itu noise dari suara gaduh kendaraan di atas. Jadi kalau di sini kita uji tes kemarin di Historia di Series Part 6, ternyata itu bagus. Jadi nggak begitu noise seperti yang ada di sana. Yang kita inginkan kan dari substansi isi materi dari podcast itu. Kalau hanya sekedar ngambil gambar, nanti pemirsa juga tidak akan bisa mendengarkan substansinya. Maka kita coba bergeser ke samping Historia Tangsel ini. Salawat salam juga kita aturkan setinggi-tingginya kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat-umatnya yang setia sampai akhir zaman dan semua umat-umat yang ada di belahan muka bumi ini. Tangsel ataupun History the Series Part 6 sudah memasuki part yang ke-7 dan bintang tamunya nggak kaleng-kaleng guys. Bintang tamunya kali ini seorang musisi musik ya, yang namanya itu justru pertama berkiprahnya itu di luar negeri ya. Belakangan aja hitnya itu di sini ketika naik hit pulang ke Pamulang. Kita kasih hapus dulu buat Teh Enda di sini. Aduh, keren banget. Kita sebenarnya masyarakat Tangsel khususnya orang Pamulang ini patut berbangga diri ya, karena di sini kita di Pamulang ini banyak musisi-musisi dan talent-talent yang cukup besar. Dan saya sangat bangga sekali ketika saya ketemu dengan Teh Enda ya, dan Teh Enda kemudian kebetulan juga berdomisili di Pamulang, menjadi orang Pamulang guys. Lagunya itu cukup hit, orang bertanya-tanya mana sih Teh Enda yang mana ya, Enda saya itu yang mana ya. Dan alhamdulillah, dan orangnya humble guys. Ini yang mesti kalian paham semuanya ya, seluruh belahan Nusantara dan juga luar negeri khususnya ada di Tangsel dan Pamulang. Teh Enda itu orangnya humble. Jadi selagi beliau punya waktu, asal punya waktu luang, kesempatan, ya beliau welcome dengan siapa aja dan datang ke Ear House di pasar kita. Di sana beliau punya satu kafe ya, Teh ya. Dan Teh Enda juga termasuk dari anggota Historia Tangsel yang ada di grup Historia Tangsel. Jadi kita manfaatkan dulu. Kasih aplaus dong. Kali ini kita punya tema yang kece banget ini Teh ya. Tema kita itu coba saya lihat di sini, musik itu sebagai ekspresi ya untuk berkarya. Ini tema ini langitan kalau saya bilang ini. Simpel tapi langitan. Nah, di sini saya ingin tahu Teh. Jadi pertama sebelum saya tanya lebih jauh dulu ya, saya kasih kesempatan Teteh dulu ini untuk memperkenalkan diri. Teteh ini siapa sih? Orang dari mana sih? Sejak kapan sih ada di Pamulang ini nih? Itu mungkin masyarakat luar sana juga pengen tahu. Oke Teh, saya persilakan Teh dengan hormat dan segalanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya senang sekali bisa hadir di sini. Sebenarnya udah pernah jumpa Bang Agam waktu itu ya, di Ear House waktu itu juga berbicara mengenai Pamulang. Waktu itu awal-awal memang lagu Pulang ke Pamulang rilis. Saya mah sebenarnya ini ya pendatang. Saya ini dari sebenarnya kalau orang tua saya
berasal dari Solo, tapi saya lahir tuh justru di Sumatera Selatan di Palembang. Iya, tapi kemudian ayah pindah kerja ke, sebenarnya juga bukan Jakarta tapi di Limo, masuk Depok ya. Dan kemudian setelah saya menikah sama Mas Reza, justru malah Mas Reza yang memang dari kecil, dari SD dari di Pamulang. Jadi saya ikut suami saya di Pamulang sejak tahun 2009 akhir. 2009. Iya. Tangsel berdiri. Tangsel berdiri. Oh iya Tangsel berdiri itu kemudian saya menikah dengan Mas Reza sampai sekarang saya tinggal di Pamulang. Karena orang tuanya Mas Reza juga sampai sekarang alhamdulillah masih di Pamulang. Jadi kita ya istilahnya keluarga lah, adiknya Mas Reza yang juga manajer Indah Yan Reza juga di Pamulang. Jadi ngumpulnya di Pamulang semuanya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ya saya ini memang lahir maksudnya dari ibu saya yang suka nyanyi dan main gitar. Jadi mama saya tuh memang membesarkan saya dengan sangat musikal dari rumah. Jadi dari rumah udah sering dikenalkan dengan lagu-lagu. Terus kemudian sering kalau di acara-acara keluarga atau di acara kantor ayah gitu, kantor bapak, terus suka disuruh nyanyi gitu. Kemudian juga sering menonton film-film yang musikal, dan mungkin hal-hal seperti itu yang menumbuhkan kecintaan dan kedekatan saya dengan dunia musik gitu. Dan selalu di setiap kesempatan selalu saya kemudian disuruh nyanyi, terus diajarin main gitar oleh beliau sampai akhirnya menciptakan lagu dan kemudian menggunakan gitar sebagai instrumen saya untuk mengiringi saya bernyanyi gitu kurang lebih. Gini teh, masyarakat di luar sana itu kan tahu hit itu pulang ke Pamulang itu. Saya pengen tahu itu, bahkan mungkin juga pemirsa sahabat Istirahat Tangsel juga pengen tahu. Itu bagaimana sih mulanya? Kok bisa tercipta lagu pulang ke Pamulang sampai dia di prasasti loh di alun-alun Pamulang itu tuh. Keren ya. Coba teh gimana ceritain teh? Ya, sebenarnya lagu itu dirilis dan dibuat pada saat pandemi. Jadi mungkin ketika pandemi, kami ini kan sebenarnya mungkin kalau dibilang sering pergi-pergi ya. Hanya mungkin ketika sering pergi-pergi dan ketika pandemi itu benar-benar di rumah terus. Ada situasi yang memaksa kita memang harus di rumah dan muncul sentimental ya, perasaan sentimental. Mungkin itu adalah momen terlama kami benar-benar di rumah. Dan tahun 2020. Iya, di tahun 2020 itu mungkin momen terlama kami di rumah berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kemudian ada rasa waktu itu mau mengunjungi orang tua aja susah padahal dekat sekali. Jadi kadang-kadang ada rasa-rasa kayak ini ketika kita punya waktu banyak, maksudnya punya waktu tapi dan jaraknya mungkin dekat, kenapa sulit ya untuk berkunjung ke orang yang kita sayang gitu. Jadi pandemi itu menimbulkan perasaan sentimental bahwa kadang hal yang paling dekat sama kita adalah orang-orang sekitar kita dan tempat kita tinggal. Tapi kita nggak pernah punya perhatian sama itu kadang-kadang gitu. Dan di momen pandemi itu jadi ada sentimental itu. Dan Mas Reza sebenarnya yang awalnya dia nulis lagunya, lirik tuh Mas Reza, dan kemudian dia memberikan ke saya gitu, terus kemudian kami sesuaikan, saya nyanyikan, coba gini enak apa enggak. Karena kan sebenarnya pulang ke Pamulang tuh sering banget di obrolin gitu ya, pulang kemana? Pulang ke Pamulang gitu, dan bunyinya enak gitu. Lingua francanya. Iya, betul. Jadi memang udah selalu, karena kami juga suka ngomong gitu kok, ini terekam terus. Jadi memang akhirnya membuat lagu Pulang ke Pamulang secara bunyi dan secara arti itu juga ada gitu. Dan ya sudah, akhirnya bikin lagu dengan lirik yang sebenarnya menceritakan perjalanan kami kalau misalnya menuju ke Jakarta atau menuju ke Pamulang lewat Jalan Layang Ciputat terus kemudian lewat pacuan kuda gitu kan, makanya kuda berkawan gitu, terus ada danau. Jadi memang kita lewat di rute-rute yang mau kita lewati gitu. Kalau ngeliat video klipnya juga ya itu adalah rute-rute yang kita lewati kalau keluar Pamulang gitu. Jajanan itu. Jajanan, iya, kita memang ya sehari-hari ya begitu gitu.
Jadi sangat mencerminkan bagaimana kami di sini dan menikmati di setiap ibaratnya tikungannya asik. Menikmati di setiap tikungan Pamulang gitu. Keren banget ya, kasih aplaus dulu ya. Yang di atas tol juga soalnya jangan kasih aplaus juga ini. Teh, semakin menarik ini Teh. Tapi sebelum lebih jauh dulu, saya minta pendapat dulu dari sudut pandang seorang birokrat, seorang masyarakat juga, ya seorang government yang ada pemerintahan. Di sini ada Kak Ilham ini dari Dispora ini. Yang sebentar lagi beliau mungkin ada di kebudayaan barangkali ya. Kak Ilham, sudut pandang pemerintahan itu dengan melihat lagu pulang ke Pamulang. Pemirsa jangan salah sangka ya, bukan pulang ke Pamulang aja yang menjadi hit. Itu cuma sebagian kecil dari karya-karyanya Ende Reza. Tapi karena momentumnya kita ada di Tangsel, makanya kita angkat itu pulang ke Pamulang. Kak Ilham sebagai orang pemerintahan, Kak Ilham melihat dan dengar lagu pulang ke Pamulang, ini tanggapannya gimana Kak Ilham? Baik, terima kasih Bang Agam selaku moderator pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Tenda dan teman-teman semua, saya jadi terngiang-ngiang pada saat peresmian alun-alun Pamulang. Walaupun saya nggak sempat hadir saat itu, cuma sepertinya karpet merah sekali ya buat Tenda gitu ya. Dan itu memang sudah selayaknya dilakukan oleh pemerintah. Karena biar bagaimanapun kita di birokrat, pimpinan selalu mengatakan apapun kegiatan masyarakat, negara harus hadir di tengah-tengah mereka. Jadi pada hari ini saya menyempatkan hadir, ya saya menunjukkan salah satu negara yang hadir di kegiatan Victoria. Wah keren. Di sini akan terjadi komunikasi yang harmonis sehingga ke depan kita berharap bisa berkolaborasi yang lebih baik ke depannya. Kan memang hakikat Tangsel ini didirikan adalah satu untuk mensejahterakan masyarakat Tangsel. Dan Tangsel ini kota yang heterogen ya. Tidak semuanya orang Betawi di Tangsel, malah ada satu kajian yang mengatakan malah hampir 60% itu orang luar. Ya, jadi penduduk asli Tangsel itu malah sebagian kecil. Cuma bedanya kan kalau kayak ini emang dari Ngkong Babehnya orang Tangsel, orang Ciputat. Kalau mungkin Bang Rahmat atau Mpok Murni bukan orang asli Tangsel dibilangnya, tapi saya hanya menyatakan duluan Ngkong Babehnya Bang Eka aja yang datang ke Tangsel. Jadi kalau masalah Tangsel yang asli yang mana sih Bang Agam, kan itu ya. Gitu. Dan kedepannya saya berharap nih Teh Enda, Bang Reza ya, saya kalau ada kegiatan boleh dong ngundang gitu ya. Artinya biar masyarakat kita, adik-adik kita yang di Tangsel ini bisa mengenal lebih jauh orang-orang yang bisa berkarya, ya kan? Karena memang kalau kita akan berdikdaya kotanya bisa berkarya dan penuh dengan inovasi. Ini banyak tokoh-tokoh Tangsel yang di Victoria yang memang dari mulai 41 sampai 4 sekarang 47 itu emang orang-orangnya bukan orang kaleng-kaleng semua, ya kan? Dan saya yakin ini bagian salah satu anugerah terindah buat pemerintah Tangsel diinisiasi oleh Bang Agam, sehingga yang sebelumnya kita nggak pernah ketemu jadi ketemu, ya kan? Buat apa kita bilang pulang ke Pamulang atau kita orang Tangsel tapi kita nggak saling kenal, gitu. Dan harapan saya tentunya ini bisa terus berlanjut dengan karya-karyanya Tenda bersama suami memberikan sumbangsi sehingga bisa memotivasi adik-adik kita generasi muda di Tangsel untuk bisa menjadi orang yang pandai berkarya. Dan tentunya kalau sudah pandai berkarya, mereka punya inovasi, visi misi Tangsel untuk mewujudkan masyarakat Tangsel yang unggul akan lebih mudah tercapai. Dan ini tentunya sekali lagi saya berharap bisa berkolaborasi nanti ya di kegiatan-kegiatan kita. Memang saya selalu kepala bidang pramukaan. Jadi kalau wali kota itu sudah mendelegasikan bidang pemuda ada kabitnya, bidang SD ada kabitnya, bidang olahraga ada kabitnya, bidang pendidikan ada, itu delegasikan. Dan mereka punya inovasi, maka kita itu bisa menjadi seorang inovator. Jadi kegiatan saya nanti menjelang habis lebaran kita ada pertemuan pembina pramuka Tangsel. Saya bisa jadi bintang tamunya untuk menyampaikan bagaimana caranya para pembina pramuka bisa memberikan apa ya, karena kalau orang udah berseni biasanya orang yang lebih lembut
Nah, kalau dibilang humble ya itu orang seni humble, nggak ada saya pernah lihat orang ini kayak Bang Yadel tuh kok waduh. Ya kan dari penampilannya sudah nggak ada tuh Bang Yadel yang biasa nongkrong di tikungan tuh nggak ada. Ya, artinya ini orang-orang baik yang memang kita bisa menularkan kepada adik kita sehingga nanti kita kan bicara hari ini untuk 10-20 tahun yang akan datang. Jadi pada hari ini Teh Enda hadir mengagam menginisiasi ini, hakikatnya apa sih? Ke depan cucu kita menjadi apa di Tangsel? Ya, mereka ya, mereka. Pendidikan seperti apa sih? Seni budaya di Tangsel seperti apa sih? Dan kita berharap ini bisa lebih terus berlanjut. Dan sekali lagi terima kasih Teh Enda bisa membersamai kami. Semoga yang menjadi amal ibadah buat kita dan keberkahan buat kita atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus dong semuanya. Waduh, keren. Nah, saya sebelum saya masuk sedang berikutnya saya ingin juga minta saran ataupun apa pesan dan pendapat dari Bu Murni ini. Bu Murni, apa kira-kira yang Bu Murni ingin tanyakan berkaitan dengan ibu-ibu aktivis ini? Bu Sri Kandi Tangsel ini nih. Jadi sudut pandangnya Bu Murni tentang musik dan Teh Enda sendiri bagaimana? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mbak Enda. Saya juga sebenarnya senang musik Mbak. Cuman ya nggak kayak Mbak Enda ya. Udah kemana-mana. Saya mah penyanyi kamar mandi. Saya hanya mengagumi karena di Tangsel ini banyak musisi-musisi yang berbakat. Ya semoga nanti ke depannya teman-teman kita yang masih pada muda-muda, yang anak sekolah mungkin bisa mengikuti arah Mbak Enda sebagai musisi ataupun yang membuat Tangsel lebih baik lagi. Untuk lagu Pulang ke Pamulang terus terang saya belum pernah dengar lagunya seperti apa, saya nggak tahu. Jangan ada lagu Batak terus. Jangan lagu Batak terus ya. Gitu. Ya harus dengar ya. Insya Allah abis ini saya bisa dengar. Mungkin Bang Agam punya ya lagunya. Oh iya, langsung aja nanti Mbak Endah nyanyi kali ya, biar saya bisa dengar langsung. Kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga Mbak Endah dan Mas Reza lebih sukses lagi dan berkarya di Tangerang Selatan, dan anak-anak muda bisa mengikuti jejak Mbak Endah. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget ini nih. Jadi Bu Murni, jadi ya mungkin memang beda milenial kali ya. Jadi kalau kita di zaman milenial kita, bagi semua orang itu pasti tidak ada yang tidak kenal dengan nama apa namanya Endah Endresa dalam berkarya. Oke, sebelum ini ya teman-teman saya akan kasih kesempatan bertanya. Saya ingin tahu dulu sudut pandang Teh Endah sendiri ini dalam bermusik sesuai dengan tema kita ya, musik sebagai media ekspresi jiwa dalam berkarya. Apa kiat-kiatnya Teh Endah sendiri itu untuk menjadi sebagai seorang musisi ya, kemudian apa yang harus dilakukan mereka ketika dalam sebuah berkarya gitu, singkat padat jelas. Ya, apa yang harus dilakukan yang jelas, bagaimana membuat lingkungannya dulu ya. Kalau saya sih sebenarnya bagaimana kita bisa masuk ke dalam sebuah lingkungan yang musikal. Jadi secara tidak langsung, atau bagaimana kita bisa menciptakannya. Mungkin kalau agak sulit dicari berarti bisa memulai dengan satu komunitas kecil, mungkin awalnya cuma 2 orang, 3 orang, 4 orang, tapi disitulah akan mulai ada diskusi tentang musik. Atau misalnya nyanyi bareng, bikin nyanyi lagu-lagu bareng, yuk kita belajar lagu apa gitu. Jadi dibangun lingkungannya dulu, karena menurut saya belajar berkesenian tapi kalau kita tidak dekat dengan itu agak sulit. Jadi membangun lingkungannya dulu. Nah mungkin kalau saya karena orang tua saya, maksudnya mama saya main gitar sambil nyanyi, saya melihat itu setiap hari. Kakak saya juga main gitar,
Dan saya kemudian bersekolah di sekolahan yang ada paduan suara, saya ikut. Jadi mencari bagaimana supaya lingkungan ini musikal gitu. Bahkan ada teman yang memang dia ke pos satpam karena satpamnya punya gitar. Itu kan sebenarnya juga salah satu usaha menemukan teman atau menemukan lingkungan musik. Iya. Jadi bisa dengan cara seperti itu. Dan kemudian yang kedua adalah latihan ya. Harus latihan, setidaknya paling nggak belajar lagu-lagu baru atau belajar menyanyi lagu-lagu yang sedang hits mungkin, atau misalnya menyanyikan lagu yang disuka, dan kemudian mencoba untuk cari-cari tempat di mana kita bisa perform gitu ya bahasanya, atau misalnya bisa tampil sesimpel di acara keluarga atau sesimpel di acara teman gitu, terus nyanyiin lagu untuk orang yang kita sayang misalnya. Jadi bisa dimulai dengan hal-hal sederhana di mana sebenarnya tujuannya adalah tetap menjaga api bermusiknya. Karena di masa sekarang ini menurut saya agak lumayan susah ya ketika menjaga api. Tujuannya mungkin A, tapi kok nggak tercapai-capai ya, kemudian di tengah-tengah redup gitu. Tapi ketika kita memang sudah bisa membangun lingkungan dan mencintai musik karena musik adalah bagian dari sehari-hari, saya rasa ya akan terus ada apinya gitu. Jadi ya mungkin dijaga apinya biar nyala terus. Kasih apa dong, keren banget ini nih, Masya Allah. Teman-teman yang di sana audiens, yang di atas tol jangan dulu ya, yang di depan-depan aja dulu nih. Bang Eka barangkali ingin bertanya dulu, Bang Eka. Bang Eka bisa ke sini, berdiri aja, biar kena di gambarnya. Silakan. Terima kasih Bang Agam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, yang saya hormati Mbak Endah dan juga teman-teman semua. Sebelumnya saya mau kasih apresiasi untuk Mbak Endah. Seperti Bu Murni, saya kurang begitu mengenal Mbak Endah. Tapi di beranda medsos saya berseliweran lagu-lagunya. Dan buat saya pribadi, di Tangsel banyak sekali artis. Tapi yang saya kasih apresiasi cuma 2 saat ini, Mbak Endah dan yang menang dangdut kemarin. Oh iya, Tasya. Tasya. Karena apa? Karena mereka membawa nama daerah. Dengan hadir Tasya, Tangerang Selatan terkenal. Mbak Endah bawa Pamulang itu kemana-mana. Saya bukan orang Pamulang, Pak. Saya anak Ciputat. Tapi Pamulang buat saya itu kampung sendiri, karena Pamulang itu dulu adalah bagian dari Ciputat. Iya. Kalau sih bicara Pamulang, ingatan saya adalah pohon karet. Saya mesti nyari pohon karet, biji karet. Pamulang. Jadi saya sangat apresiasi. Saya senang sekali hari ini bisa bertemu. Lagunya enak, Bu Mudi lagunya enak. Kalau Bu Mudi perhatikan di grup sudah ada lagunya di flyer itu, lagu Pulang ke Pamulang. Liriknya seperti keseharian memang. Saya sangat apresiasi kepada Mbak Ena dan juga Mas Reza. Terus selanjutnya saya ingin mengatakan bahwa musik itu sekarang seperti apa ya, dunia industri, apa bisnis, mencari cuan gitu. Tapi saya melihat sebagai orang awam ya, banyak musisi yang kurang yakin untuk terjun full ke dunia musik. Tidak yakin bahwa musik bisa menghidupi dirinya dan keluarganya. Sepenglihatan saya seperti itu. Banyak teman-teman saya, contohnya yang saya ajak tadi, Bang Agung ya. Karena Bang Agung datang tapi sakit pagi ini. Sekarang dia, dulu saya meninggalkan sekolah untuk kerja di luar. Bang Agung sekarang malah masuk sekolah, jadi guru sekarang dia, Bang Agung. Salah satu seperti itu. Mungkin tekanan bermusik atau tuntutan untuk terus berkarya, saya kurang paham. Tapi yang dapat saya tangkap apa ya? Apalagi sekarang carut marut masalah royalti, Mbak Endah ya. Banyak restoran yang menutup atau menyetop pembuatan lagu-lagu lokal. Mungkin itu berpengaruh mungkin ya terhadap penghasilan pada musisi juga. Jadi saya ngerasa apa ya? Saya punya anak nih, Mbak Endah. 3 bulan les SMA waktu itu. 3 bulan sama Bang Adung. 3 bulan les, kita langsung manggung. Setelah itu manggung terus, sampai di kamar main gitar terus. Saya pusing. Dia main gitu kan. Iya. Sekarang setelah kuliah enggak main lagi. Seperti enggak ada minat di musik. Dan saya menyayangkan seperti itu. Jadi mungkin faktornya dia juga melihat ke yang lain, banyak yang pemusik yang tidak full di musik. Sepenglihatan saya seperti itu. Jadi apa ya? Enggak berani maju terus. Gitu. Ya, saya mau tanggapan dari Mbak Eda, bagaimana supaya memotivasi yang muda
karena saya punya anak dan saya senang anak saya bermusik. Supaya bisa melewati fase itu. Jadi jangan gentar duluan. Sekalipun contoh-contoh yang diberikan memang banyak seperti itu. Jadi bagaimana Mbak Endah menyikapi masalah itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih. Langsung ditanggapi aja, Mbak. Bagaimana cara mengatasi anak-anak itu biar lebih konsisten lagi mereka dalam bermusik di tengah-tengah sekarang ini? Iya, di tengah sekarang ini memang dunia industri musik itu lagi gonjang-ganjing berkaitan dengan masalah loyalty dan sebagainya. Bagaimana untuk mempertahankan gairah semangat daripada jiwa musik anak-anak muda itu? Mangga. Susah sekali pertanyaannya. Sampai sekarang saya juga tidak tahu. Iya, aduh ini sebenarnya banyak campur tangan dari mana-mana ya. Pertama, mungkin kalau saya sih percaya ketika orang tua mendukung biasanya gitu ya, orang tua memberi restu, orang tua mendukung tuh biasanya ada aja jalan gitu. Mungkin karena kita jadi tidak perlu sembunyi-sembunyi mau kemana, terus kemudian ada kadang-kadang support secara moral itu juga penting, itu juga salah satu keberuntungan saya dan suami. Terus kemudian yang kedua, mungkin karena kami waktu itu nggak ada jalan lain. Jadi Mas Reza, jadi saya pacaran sama Mas Reza waktu Mas Reza sudah semester 6 kalau nggak salah. Dan ada satu momen di mana ekonomi keluarganya Mas Reza tuh agak sulit. Jadi mau nggak mau harus bekerja supaya bisa lulus. Karena udah semester 6, jadi ada 2 semester lagi yang dia harus bayar uang sendiri. Berikut juga adiknya yang jadi manajer kami. Waktu itu kalau Randy, adiknya Mas Reza, dia jadi basisnya Run, session player kemana-mana. Itu dari Run belum punya album sampai punya album kedua, dia ikut kemana-mana untuk membayar uang kuliah. Dan Mas Reza bersama saya, kami ibaratnya ngamen kafe to kafe, main di wedding, main di acara-acara segala macam ya untuk supaya dia menyelesaikan kuliah. Awalnya udah hampir patah arang karena aduh kayaknya nggak mungkin nih bayar kuliah sampai selesai. Tapi buat saya kayak tanggung banget 2 semester lagi gitu ya. Maksudnya kadang-kadang kuliah itu kan bukan masalah ijazahnya ya, tapi masalah komitmen. Ketika dihadapkan dengan sebuah ujian, apakah kamu bisa komitmen? Dan ketika bisa, itu adalah ujiannya ya, hadiahnya ijazahnya itu kalau buat saya gitu. Jadi sekalinya udah bisa melakukan itu ya insya Allah ke depan-depannya punya komit terhadap apapun yang dilakukan gitu, termasuk bermusiknya. Akhirnya ya udah diperjuangkan lah itu, kita ngamen kemana-mana dan akhirnya sampai sekarang. Jadi sebenarnya ada satu situasi terpaksaan ya gitu untuk melakukan itu, karena dorongan kalau nggak melakukan itu nggak bisa lulus kuliah, atau kalau nggak melakukan itu mungkin keluarga nggak survive gitu. Di satu sisi juga setelah menjalani banyak situasi, ketemu dengan banyak orang, networking, karena kan yang namanya main di banyak tempat kita ketemu sama banyak orang. Saya nggak menafikan pasti ada kebaikan-kebaikan hati orang-orang lain yang kemudian suka dengan musik kami dan mempermudah jalan kami gitu. Jadi ya ada banyak faktor. Kadang-kadang sulitnya perjalanan, tapi karena ketemu banyak orang tuh di depan sana tuh ada aja yang bantuin gitu. Yang kadang-kadang kita nggak tahu. Yang saya kayak baru tahu belakangan, misalnya ternyata yang merekomendasi saya untuk manggung di mana gitu ternyata orang yang pernah melihat saya berapa tahun lalu gitu. Itu kan buah dari pertemanan, buah dari perjalanan yang sulit ini gitu, yang kemudian memberi berkah tuh nggak di tahun-tahun awal, tapi justru malah di tahun-tahun belakangan gitu. Jadi memang istilahnya istiqomah ya, hal yang dilakukan terus-menerus dengan penuh keyakinan, mungkin itu juga bisa menjadi satu istilahnya berkah gitu di kemudian hari gitu. Tapi juga saya melihat kalau di dunia industri banyak faktornya lagi selain mungkin tadi ya memang keinginan yang kuat dan network atau misalnya pertemanan, itu juga harus ada sesuatu yang fresh. Jadi karena sekarang musik itu sudah banyak sekali, jadi apa yang bisa kita tawarkan yang kira-kira mungkin unik atau berbeda dari yang sudah ada, kadang-kadang kan itu yang makanya kadang kita melihat setiap musisi yang hadir gitu yang disukai orang itu pasti karena punya keunikan tertentu, entah liriknya atau entah mungkin suaranya atau pesonanya gitu. Ada satu keunikan yang mungkin orang-orang suka, dan itu setiap generasi pasti punya hero-nya gitu.
ada yang hero-nya mungkin Iwan Fals, ada yang hero-nya Efek Rumah Kaca kalau mau independen di ranah independen, ada yang hero-nya Jason Ranti itu juga dari Pamulang, ada yang hero-nya mungkin Hindia atau Lomba Sihir ada anak-anak sekarang gitu. Jadi memang banyak sekali sebenarnya tempat-tempat yang saya yakin musik akan menemukan pendengarnya gitu, dan sekecil apapun pasti ada kesempatan. Mengenai masalah itu ya, kayak apakah bisa hidup atau tidak, seperti halnya berwirausaha gitu, berwira swasta atau wirausaha, saya rasa musik dan musisi pun juga harus punya jiwa itu gitu. Kayak manajemen dirinya sendiri. Karena kita nggak punya bos gitu, kalau kita sebagai musisi independen ya, kami kan independen dan tidak dalam naungan label besar seperti Musika atau Sony Music dan segala macam. Jadi kita harus punya ukuran kita tuh mau maju seperti apa sih 10 tahun lagi, mau gimana. Kita harus punya proyeksi-proyeksi itu, seperti halnya menjalankan mungkin bisnis atau usaha sendiri. Terus kemudian juga kita jangan sampai kehilangan kemampuan skill, jadi kita harus latihan juga supaya tidak kalah saing istilahnya gitu dengan yang muda-muda gitu atau yang baru-baru. Kita juga mesti punya proyeksi yang sangat penting adalah keuangan, bagaimana. Kadang-kadang kalau misalnya ada yang baru dapat uang belanja apa gitu, tapi kami juga harus bisa menabung atau punya dana pensiun misalnya. Kami pengen pensiun di usia 50-60 tahun bahasa ininya ya, berarti kita harus punya tabungan untuk misalnya hidup nanti ketika kami sudah tidak produktif. Kami juga harus punya asuransi untuk misalnya memproteksi kalau ada kenapa-napa. Nah, jadi memang hal-hal seperti itu yang kami sadari, kita kayaknya harus sudah mulai belajar mengenai enggak cuma bagaimana kami berkarir atau bermusiknya sendiri, tapi hal-hal lain di luar itu gitu. Dan buat saya itu menarik karena manusia kan dilahirkan untuk multitasking ya. Kita tuh bisa belajar banyak hal yang mana untuk membuat kita menjadi manusia gitu, bersyukur sebagai manusia gitu. Dan buat saya profesi yang berhasil adalah profesi yang bisa membuat saya jadi manusia yang lebih baik. Ketika saya menjadi musisi dan ketika menjadi musisi membuat saya mudah-mudahan insya Allah jadi manusia yang lebih berempati, manusia yang lebih baik gitu ke depannya gitu. Saya rasa ya berarti saya bisa berbangga hati bahwa saya adalah musisi gitu. Ini adalah profesi yang memang membuat saya jadi manusia yang lebih baik gitu sih. Wah, luar biasa, keren ya. Jadi memang harus begitu ya, sebaik-baiknya ini kenang-kenangan. Jangan lupa bawa payung pulang kampung. Oh, jangan bawa pulang. Jadi ini buat Mas Eka ya, Oke, kita kasih dulu. Untuk pertanyaannya yang bikin pusing Tenda ini, Tenda langsung sini. Iya. Keren banget. Oke, sisa satu pertanyaan lagi ya, tinggal 5 menit kita akan closing lagi. Tenovi seorang pegiat musik juga, kemarin habis bikin lomba karaoke ini nih di Sparga. Tenovi, apa yang ingin ditanyakan? Singkat, padat, dan jelas. Oke, silakan. Terima kasih. Karena sudah diingat harus singkat, padat, dan jelas. Untuk semuanya saya apresiasi sangat baik untuk anak-anak musik. Saya mau tanya, dari Bu Murni tadi mungkin dibilang saya nggak kenal, mungkin kita sudah lewat usia ya Bu. Tapi menurut saya jiwa-jiwa musik itu tidak pandang umur ya. Jiwa kita tetap muda walau umur kita sudah tua ya Dai. Baik gini, kita merawat anak-anak musik itu kan seperti anak-anak muda yang kedepannya itu lebih panjang. Seperti tadi kakak Indah berkata, kita rawat. Maka saya lebih melihatnya ke anak-anak muda yang saat ini punya seni musik yang kurang dirawat. Ada beberapa. Nah saya ingin tahu, apa sih tip-tipnya untuk mereka untuk di bidang ekspresi yang musik ini agar lebih maju. Mereka juga mungkin bisa seperti Kak Indah yang baik juga untuk kedepannya. Karena tadi saya dengar merawat bara yang tadi ada itu tadi bagi anak muda kan kemauan mereka keras tapi jalannya itu mereka kurang. Artinya bagaimana caranya biar mereka tuh bisa
merawat. Ya, merawat. Dari apa tipsnya buat mereka anak-anak muda saat ini? Oke, kasih hapus dong. Apa tipsnya ini? Tips gitu. Ya singkat-singkat saja kira-kira apa ya? Apakah mungkin mesti sering-sering nongkrong, kita sering bersama. Betul terus jalan sobo kulino kalau orang Medan bilang. Jadi sering berkumpul itu akan melahirkan rasa cinta. Oke, baik, ini dapat payung lagi kayaknya. Susah. Iya. Sehingga baca benar. Kalau saya sebenarnya mencari setiap kesempatan untuk bisa tampil bahasa ininya ya seperti tadi ada ruang-ruang kreatif mungkin atau ada ajang-ajang yang kiranya bisa memantik itu. Iya, jadi misalnya kalau saya dulu memang di paduan suara ada lomba paduan suara ikut, atau misalnya lomba nyanyi ikut, lomba ngeband ikut gitu. Jadi semakin banyak sebenarnya ajang-ajang yang bisa membuat anak-anak muda ini ada tujuan untuk latihan sebenarnya kan, ada tujuan untuk melakukan ini apa sih gitu, karena mungkin kalau basicnya hanya kecintaan itu kan abstrak ya, tapi bisa dipantik dengan hal-hal yang sifatnya ada tujuannya apa gitu, sehingga menurut saya pertama mencari ruang-ruang itu ya, makanya ada yang buka tempat les, maksudnya dimasukkan ke les, tempat les, atau misalnya ikut ekstrakurikuler atau ada komunitas, dan kemudian mencoba untuk ikut ajang-ajang yang kiranya positif untuk supaya setiap anak-anak muda tuh punya target untuk apa mereka melakukan itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga mungkin selain ruang dan aktivitasnya juga mungkin adanya apa ya, kesediaan buat musisi-musisi untuk banyak sharing mengenai pengalaman mereka dan memberi motivasi juga, dan memberi istilahnya mungkin kan ada yang sulit untuk diraih gitu ya, tapi mungkin sekarang sudah banyak musisi yang sharing pengalamannya, bisa dilihat di YouTube atau misalnya mungkin talk show diundang dan berinteraksi langsung sama yang muda-muda. Saya rasa itu juga penting, karena kalau di awang-awang di langit gitu jadi nggak punya bayangan seperti apa sih kehidupan musisi atau bagaimana sih latihan ini, main ini. Tapi begitu ada kolaborasi antara yang ibaratnya berpengalaman dan yang masih hijau, saya rasa itu juga kesempatan yang sangat baik gitu, karena jadi memberi pengalaman yang real. Nah, yang saya lakukan dulu seperti itu, jadi saya banyak ke kantong-kantong musik untuk sekedar jam session, ngobrol, melihat permainan, berkenalan, dan itu salah satu cara untuk bisa mendapatkan gambaran dan menjaga apinya itu gitu. Iya betul, ya kurang lebih itu sih. Oke, kasih aplaus dulu semuanya. Ya keren. Pokoknya intinya gini ya, mungkin barangkali kalau saya ambil kesimpulan. Jadi yang pertama itu banyak-banyak kita mengikuti event-event gitu ya. Membiasakan diri dalam event. Ada lomba karaoke, Novi bikin kemarin kita pantengin, kita ikut. Ada lomba festival di mana kita ikut. Ya zaman-zaman dulu kan zaman-zaman festival ya teh ya. Di mana aja kita pokoknya ya, karena sering dengan ikut-ikut seperti gitu ya, mana tahu ada produser yang lihat ataupun ada orang-orang yang bersimpati, kita bisa jadi terkenal gitu. Closing statement kita ini nih, saya minta dari Bang Daeng untuk memberikan closing statement, kira-kira harapan Bang Daeng tentang musik itu sendiri dan Endah sebagai artis ya nasional yang kemudian tinggal di Pamulang. Menurut Bang Daeng sendiri bagaimana? Kasih kiat kita dulu Bang Daeng. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Endah. Ada ini kehormatan ini bisa kita di sini. Kalau saya menarik nih, jadi ada kaitan dengan apa yang menjadi girohnya Historia Tansel. Kayaknya perlu ada satu live streaming dari Historia Tansel atau podcast Historia Tansel yang memberikan wadah untuk Kak Endah bercerita. Jadi tentang apa sih dibalik pulang ke Pamulang. Terus setelah pulang mau ngapain? Mungkin ada lagu lagi setelah itu. Terus setelah itu apalagi sehingga dia bercerita. Kak Endah bercerita tentang apa ya Tansel ini, apa Pamulang ini. Ini masih bicara Pamulang, ada 7 kecamatan. Nanti ngiri Kak Endah, kecamatan yang lain pernah disebut. Terus yang paling penting ini akan menjadi motivasi di Historia Tansel itu Kak Endah, ada beberapa komunitas
dan semua komunitas itu punya anggota dan rata-rata pengurus komunitas. Jadi kalau live streaming di History Tangsel sama aja live streaming di beberapa komunitas itu. Dan ini menarik untuk seperti kata Kak Ilham, ini harapan kita sebagai masyarakat. Saya nggak bisa nyanyi karena cadel, tapi saya senang mendukung penyanyi-penyanyi. Iya. Kalau perlu kontak saya buat penyanyi itu. Terus yang tadi disampaikan Kak Ilham, jadi ke depan, jadi harus bukan cuma bicara memberikan tempat kepada peseniman kita, tapi menjadi sahabatnya mereka sehingga mereka nyaman di Kota Tangsel. Harus ada setidaknya setiap kafe-kafe atau kafe besar yang di Tangsel ini memberikan tempat 1, 2, 3 jam, dan itu difasilitasi oleh pemerintah menjadi perwal ya atau apa semacam itulah. Jadi itu mereka bisa masuk ke situ, dijadwalkan aja sama dinas kebudayaan atau dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas yang terlibat, sehingga mereka punya wadah. Nah kalau kita di History Tangsel kita punya cerita, kita ceritain nih supaya banyak teman-teman yang lain juga bisa mendengarkan cerita-ceritanya Kak Endah. Apa sih motivasinya Kak Endah sampai pulang ke Pamulang? Bukan cuma karena Kak Reza kan? Iya dong. Dan izin nih Kak Endah, saya juga orang Sulawesi Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Memang kita ya, terima kasih banyak Bang Kudaeng. Itu ada satu momen nanti akan kita ambil di mana entah itu dia live streaming ataupun apa tentang Teh Endah dengan Mas Reza nanti akan bicara tentang apa sebenarnya di balik lagu hitnya, di balik lagu Pulang ke Pamulang itu. Tapi bagi kita sebagai seorang musisi, terlepas dari maksud dan tujuan dari isi lirik yang ada dalam itu, memang pilihan diksinya tepat. Kalau untuk dengan judul Pulang ke Pamulang itu karena memang ada konsonan yang dominan di sana, pulang ng ke Pamulang. Jadi antara pulang dengan Pamulang itu pilihan diksi yang tepat untuk bisa menjadi nilai market yang bagus. Ketika diucapkan itu dalam titel lain enak banget didengar, Pulang ke Pamulang. Jadi diksi. Jadi kalau saya melihat dari diksinya itu. Oke, sebelum kita akan sudahi, saya minta Teh Endah memberikan saran, kemudian juga kepada masyarakat Tangsel umumnya, ke masyarakat Pamulang, dan khususnya juga kepada teman-teman dunia musisi lainnya, bagaimana untuk mempertahankan nilai dalam bermusik itu menjadi sebuah karakter diri. Terima kasih. Kalau saya boleh memberi pendapat juga mungkin ya, bahwa musik itu salah satu bentuk kesenian yang cair. Dia bisa menjadi wujud komunikasi, wujud ekspresi, mungkin juga wujud pengembangan diri, baik dari saat kita mendengarkannya maupun ketika kita memainkan dan menciptakan lagu. Jadi ketika kita benar-benar punya kesadaran ketika melakukannya, ketika mendengarkannya, atau ketika menyanyikannya, saya rasa musik-musik itulah yang akan memberikan menyejukkan jiwa kita gitu. Jadi ketika misalnya kita nanti menyanyi atau menciptakan lagu dengan penuh kesadaran, mudah-mudahan juga hasilnya akan bermanfaat. Intinya bagaimana kita kemudian menjadi musisi atau menjadi manusia yang bermanfaat melalui karya kita. Amin. Alhamdulillah, kita sampai di penghujung waktu ya, tepat waktu. Kita sekarang sudah berada di sisi terakhir, dan saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak ini buat Teh Endah atas kebersamaannya dalam menumbuh kembangkan kreativitas anak-anak muda maupun lintas usia dalam bermusik di Kota Tangerang Selatan maupun di tingkat nasional dan internasional. Semoga kedepannya masyarakat kita lebih giat lagi dalam menciptakan sebuah warna musik yang menjadi jati diri mereka dan pengembangan bakat dan intelektualitas mereka dalam berkarya. Akhirnya saya Agam Pamungkas Lubah mengucapkan terima kasih banyak. Min wal kalami wa mayasurun fastal bikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you banget. Brenda, ini ada satu payung ini dari Kak Ilham
Oh iya, satu payung dari kayu. Udah, kita closing aja deh. Nanti tinggal ambil fotonya deh. Kita berdiri dengan Teh. Wah, mantap payung nih. Foto aja ya Bang Yadel. Kita rapat foto ya. Pas banget ini setiap payung. Oh, bisa jadi lagu. Iya. Bikin puisi judulnya Payung Teduh. Oke, kita Kayak nama apa?